Pelan. Heran, mentang-mentang pakai mobil listrik, langsung ngebut. Papa Ugal ini memang bawaan lahir gitu loh, menginjek gas dalam. Pokoknya next season challenge-nya harus ada kecepatan. Harus ada kecepatan. Lebih banyak lagi yang kecepatan. Lebih banyak lagi. Nah, tapi nanti sebenarnya masih ada challenge yang berhubungan dengan otomotif Dan kecepatan juga. dan kecepatan juga tentunya. Tapi kita harus perbanyak lagi itu. Itu harus diperbanyak di season 3. Lap time di Sentul gitu mungkin ya. Lap time di Sentul pakai mobil yang sama. kena curang, nggak boleh. Kecuali kalau kita semua punya pengalaman yang sama di sirkuit. Ya udah, Om Mobi gali pengalaman dulu. Gali pengalaman berapa tahun? Pengalaman jadi pembalap. Ya kan? Heran. Nah, ini kita sekarang naik Hyundai Ioniq ya. Kona. Kona. Di sini ada fitur yang sangat Apa? berguna. Oh iya, ini penting banget. Hand sanitizer. Hand sanitizer ya. Ayo, tanya jawab aja. Kita udah lama nggak Q&A. Q&A. Ya, Apaan sih? apaan? Om Mobi ngapain tadi? Nggak apa-apa, nggak ada Om Mobi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Anyway, ini mengenai apa ya, kita bahas dulu ya. Episode 8. Episode 8. Apa yang terjadi? Jadi episode 8 tuh udah lama kelar. Emang perdebatannya adalah real. Sangat real. Terus habis itu udah habis. Kenapa dipanasin? Ini kenapa dipanasin? Ini bahaya. Copot aja siklingnya dari sini. Ini panas, anget banget lagi. Oke, jadi yang tidak Anda lihat di episode 8 itu, habis kita berdebat keras. Udah. Ini udah gencatan senjata. Enggak. Oke, habis kita berdebat keras, akhirnya ada keputusan dari panitia. Enggak, udah. Dan kita udah kameranya udah cut. Itu kita disediakan 4 tempat tidur. Nggak ada hubungan sama tempat tidur ini. Oke ya, tempat, dan kebetulan itu malam Jumat bukan ya? Itu serem deh. Itu serem deh pokoknya. Enggak, bukan serem sih. Ya. Dan mungkin hanya 15 menit ya setelah kita berdebat keras itu, Om Mobi langsung WA. Nelpon. Masih? Om, lo tidur sendiri? Kata dia gitu. Kenapa kita nggak tidur barengan aja, kata. Nggak gini loh. Karena waktu itu malam itu kalau nggak salah ada balap F1. Ya kan, kita mau nonton bareng di TV ya kan. Kan bisa di kamar Om Mobi sama kamar Nggak bisa kan, nggak bisa seru-seruan gitu loh. Kalau nggak kan nonton bola bareng, nonton balap bareng kan wajar tuh. Nah, kalau bareng-bareng. Akhirnya udahlah kita tidur bareng gitu kan. Itu udah lupa semua tuh episode 8 itu tuh. Udah lupa semua sampai kita ke tempatnya Cia buat revisi. Pas revisi kita ngakak berempat, bener-bener ngakak. Ini revisi baru dilakukan itu minggu lalu ya. Minggu lalu dan ya itu episode memang membuat kita tertawa-tawa betapa emosinya kami saat itu. Dan ya betapa kan? kita bener-bener ngikutin kesepakatan. Pokoknya semua harus ngotot ya. Karena jangan sampai ada yang so angel gitu apa. Nggak ada so angel tuh, nggak ada. So angel ya udahlah gua ngalah deh gitu kan. Nggak. Karena kalau kayak gitu apa serunya buat ditonton. Kita harus keluarin benar-benar jiwa kompetitif kita gitu. Walaupun kita sebenarnya bersahabat satu sama lain, tapi ketika kompetisi kita harus lihat ini kompetisi benar-benar seperti apa sih kita bisa keluarin. Nah di sini skill semua diuji, termasuk skill challenge-nya dan satu lagi skill untuk gimana caranya mempengaruhi panitia. Termasuk itu. Itu skill juga yang dibutuhkan. Dan yang paling kasihan tahu siapa? Siapa? Panitianya. Ya, panitianya kasihan itu. Dapat tekanan dari 4 orang peserta, yang panitianya juga dibentuk oleh 4 orang peserta itu. Jadi untuk season 3 kita mempunyai rencana untuk memasukkan 1 orang lagi yang punya power atas kita semua. Yap. Untuk masuk membantu Bapak Pala. Iya, biar nggak diserang sama 4 orang kita ini. Iya, karena kita istilahnya meng-hire panitia untuk menyiksa kita. Ternyata panitia yang tersiksa. Jadi kita harus meng-hire orang yang lebih kuat lagi buat nyiksa kita. Oke. Aneh banget sih. Tapi season 3 ini kita sudah mau mulai membicarakan season 3 seperti
seperti apa, dan ini akan wah luar biasa sih. Akan sangat berbeda Serunya. nuansanya. Akan sangat berbeda. Oh, udah gak sabar banget sih. Udah gak sabar mengerjakannya. Tapi ingat Tapi nggak sabar apa? nonton 9, 10, 11, 12 juga nih karena Nah. ini seru semua nih. Ini episode 9 ngeri. Itu episode paling horor. Ngeri. Oke, mungkin teman-teman juga udah lihat beberapa teasernya. Pokoknya di episode 9 kita ke tempat salah satu yang paling berhantu di Bali. Oke, anyway, nanti nonton aja. Nanti ke spoiler keceplosan loh. Iya sih. Ya. Mau tanya jawab? Boleh? Ini udah tangan nggak usah sih, itu pegel ya. Nih lu Iya. nggak usah lepas tangannya, lepas. Mobil kenapa tuh? Itu mobil kenapa, Om? Apa? Mana? Itu tuh. Mana? Nggak ada. Iya, ditutup. Tanya jawab, awas. Oke. Mana nih bertanya-tanya nih? Rumah Hantu, nonton aja nanti episode 9. Season 3 bakal ada 2 host nggak? Nggak. Tetap ada 1 host. Salah satu. Tapi akan dibantu oleh orang yang powerful. Orang yang bisa menguasai kita berempat. Bisa jadi istri-istri kita. Jangan dong. Jadi nggak ada cantik Balinya. Lah emang kenapa? Kan nggak kita apa-apain cantik Balinya. Iya, cuma Nggak saya apa-apain tetap tepatnya. dia dapat lagi anjing. Om, ini tuh nggak nyaman Panas, Bang. Om. Nggak enak. Kita Udah harus, deh, udah. kita harus gencatan senjata yang nggak Udah, nyaman udah banget. ya. Udah nggak Kita usah. sambil live. Iya sambil makanya Oke, udah lepas. Oke, ya. Lepas ya, lepas. Dah. Gentleman agreement ya. Gentleman agreement, dah. Saksinya 2000 orang tuh ya. Ya, oke. Dah ya, jangan Oke. tentu apa-apa lagi. Oke. Ya. Oke. Masalahnya si Kona elektrik ini dilengkapi dengan pendingin kursi sekaligus pemanas kursi. Jadi satu. Jadi Nih. Kelihatan nggak sih? Ya inilah. dan nggak sabar ngajak Om Mobi naik GLS yang paling baru. Karena GLS itu kita bisa manasin kursi kiri dari kanan. Iya. Udah pernah review GLS itu. Tapi saya nggak lama-lama waktu itu megang mobilnya, jadi nggak sempet ngerjain dia manasin kursinya. Katanya Q&A. Oh ya, kene. Kami tetap butuh Bapak Pala, lucu soalnya, betul? Ya, Anda Bapak Pala lagi isolasi mandiri dulu sekarang Iya, di sama isolasi Ridwan. mandiri. Ridwan Hanif juga. Aduh, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya. Season 3 bakal pakai mobil apa? Coba kasih masukan di komentar ini, boleh. Kita udah ada bayangan, tapi kalau ada ide silakan. Ya. Live sama Ridwan. Bisa juga live sama Ridwan nih. Ridwan lagi ngapain? Ridwan lagi istirahat. Udahlah, nggak usah. Enggak, orang ini cuma ngatur punya saya. Si keringnya di mana sih? Cabut juga deh. Enggak. Enak kalau malam-malam dingin jadi hangat. Enak hangatin ini, nggak pernah berasa enak, nggak pernah berasa berguna penghangat kursi itu. Enak kalau misalnya lagi di puncak gitu. Iya, Di Bromo. jarang Bromo, mending nyampe ngecharge-nya. SMK gimana Om? Oh tadi nanya tuh Om. Oke, SMK itu pokoknya kita tinggal menunggu eksekusinya. Saya lagi cari waktu buat ngambil, karena kita mau ngambil sendiri ya Om ya. Ya, kita ambil dan kami antar Bung Fitra buat ngambil SMK tersebut. Ya, pokoknya nanti ada videonya lengkap dari mulai ngambil ke sana, serah terima sampai dibawa ke sini. Ya. Tunggu aja. Kebetulan minggu ini lagi agak sibuk dulu sama urusan yang lain. Oke. Kita ada meeting to meeting, tapi still ongoing. Ya, terus ini ada yang komen Om Motomobi 2. Jadi gini loh, Bung Fitra ada berapa orang namanya Motomobi sih? Kok bisa ada dua nomor? Om Mobi waktu itu ngasih nomor. Ya. Nih Om, ini nomor kedua gue. Oh ya udah, namanya Motomobi 2. Nomor pertamanya belum pernah dikasih. Nggak, cuma satu nomornya. Ini doang. Ya terus kenapa ada dua nom? Ada Ya, nggak tahu. nomornya dua. Nggak tahu. Ya udah, Nggak tahu. tanggung jawab ke Tante Mobi tuh. Ya kan, nggak gini loh. Istri itu perlu tahu semua nomor kita apa nggak? Enggak. Nggak kan? Nggak perlu kan? Tapi Hah? istri ya? Istri Harus Loh, lah. kenapa istri perlu tahu semua nomor kita? Supaya kalau misalnya nomor satu nggak bisa dihubungin, misalnya lagi khawatir suaminya kemana, bisa ngubungin nomor yang lain. Tapi kan kita udah sediakan itu di nomor utama. Ah, Keluar kiri, kemudian Iya kan?
Belok kiri. Iya sih, tapi ya tetap harus sih. Kalau saya sih, istri saya tahu semua nomor saya ada 2, kecuali nomor yang ini. Nah, tuh, dia punya handphone rahasia tuh, kasih lihat tuh. Rima. Karena ini handphone Android hanya untuk nge-charge mobil di SPKLU. Karena kebetulan belum ada untuk iOS, baru ada untuk Android. Jadi makanya ini Android taruh terus di mobil listrik. SPKLU, belum pernah ngerasain nge-charge mobil ya. Nah, rasanya nggak gini loh, sekarang nih rasanya bukan pengen beli mobil listrik, tapi pengen konversi mobil menjadi listrik. Nah itu udah banyak loh di luar negeri om. Makanya kita harus melakukan ini di sini. Balik lagi tuh pertanyaan, ada apa lagi? Oh iya. EV Car Challenge, EV-nya cuma ada 1 yang ini doang. Kalau EV Car Challenge akan tidak adil buat yang lain, karena artinya 3 kali challenge saya nggak perlu beli mobil. Curang banget. Heran. Om nanti challenge pakai mobil Jepang, kan udah pernah pakai mobil Eropa ya. Kenapa harus Jepang doang? Menarik juga. Ada ide lain? Ntar ya, ini fontnya kecil soalnya, bacanya susah. Dalam 200 meter. Hatchback untuk season 3. Kenapa hatchback? Alasannya kenapa harus hatchback? Hatchback tuh lucu loh. Hatchback itu penjualan nomor 1 sekarang di Indonesia tuh hatchback. Oke. Ya kan? Oh iya, Brio itu paling laku sekarang di Indonesia. Tahun lalu. Kenapa ya? Avanza Xenia tuh kalah ya, karena mungkin yang kebutuhan taksi-taksi online tuh menurun. Karena pandemi. Atau mendingan pakai Brio aja, lebih murah buat taksi online. Betul sekali, bisa juga. Yang LCGC-nya ya, Brio Satya. Dalam 200 meter. Pakai double cabin challenge, lucu juga tuh. Wah, Off-road. minjem Jeep Gladiator deh saya. Kok gitu sih? Paling keren tuh. Ya nggak gitu juga, itu Jeep, itu bukan double cabin. Itu Jeep double cabin, Jeep itu mereknya. Iya, tapi Jeep nggak double cabin. Itu Jeep yang dijadikan double cabin. Gladiator itu double cabin. Kita udah mau nyampe by the way. Yaudah, Kita udahan dulu live-nya ya. Ini akan ada di Instagram TV. Kalau mau nggak usah pencet lagi. Heran. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana caranya? Dalam 200 meter. Belok kiri.